Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN kelas 10. Dan kembali lagi bersama saya Ahmad Bukhari. Hari ini, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN di bab 1, yaitu pada bagian C tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi, yang sudah bertanggung jawab menunaikan kewajibannya untuk mengisi soal evaluasi harian bab 1. Dan bagi yang belum, kalian sudah siap untuk menerima konsekuensinya. Saya akan melaporkan yang sudah mengisi soal tersebut dari kelas 10 MM1 berjumlah 33 orang dan yang belum 5 orang. Alto Multimedia 1 merupakan salah satu kelas dengan partisipasi terbesar dan hanya menyisakan 5 orang yang belum menyelesaikan atau belum menjawab soal tersebut sampai waktu yang ditentukan. Terima kasih, kelas 10 MM1 sudah bertanggung jawab dengan baik. Lanjut, kelas 10 Multimedia 2 ada 12 orang yang belum mengerjakan soal tersebut. Tapi sejauh ini sudah mayoritas kelas 10 Multimedia 2 sudah mengerjakan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Terima kasih kepada kalian. Dan 10 Multimedia 3, Bapak bingung kenapa hanya berjumlah 12 orang yang menjawab, sedangkan 27 orang lainnya belum menjawab. Ya mungkin, ya nggak tahu lah ya, karena tidak ada yang menghubungi Bapak. Dan tidak ada kabar kemana, juga ketua kelasnya juga belum masuk ke grup yang sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya. 10 MM4 atau Multimedia 4 juga sama, ada 29 orang yang belum, entah kemana. 10 Multimedia 5 ada 10 orang yang belum, tapi mayoritas sudah banyak yang mengisi. Terima kasih 10 Multimedia 5. Lanjut, 10 OTKP 1 yang belum 8 orang. Terima kasih 10 OTKP 1 dan 10 OTKP 1 juga ketua kelasnya sudah bergabung bersama 10 MM 5, 10 Multimedia 2 dan 10 OTKP 2 dan 3. Lanjut, 10 OTKP 2 yang belum 9 orang, yang sudah mengerjakan 25 orang. Terima kasih kepada 10 OTKP 2. Dan selanjutnya yang belum di 10 OTKP 3 ada 5 orang, sama seperti 10 Multimedia 1, 5 orang. Bapak sangat menghargai yang sudah mengerjakan, dan atas kewajibannya tersebut dia berhak menerima haknya berupa ya penilaian yang Bapak ingin torehkan kepada mereka yang sudah mengerjakan. Dan yang belum mengerjakan, terserah kalian mau bagaimana. Secara umum Bapak juga tidak terlalu peduli dengan skor yang kalian peroleh. Selamat untuk kalian yang sudah memperoleh skor di atas 15 soal yang benar. Ini soal yang benarnya ya. Jadi kan ada 20 soal, dan soal yang benarnya minimal kalau hitung-hitungan KKM dia harus mencapai kurang lebih 13, 14, 15 soal yang benar. Tapi jika ada yang masih di bawah angka 10 atau di bawah soal yang benar itu 10, Bapak tidak menjadikan hal ini sebagai sebuah kegagalan, tapi Bapak tetap menghargai proses yang sudah kalian jalani. Jadi untuk evaluasi harian 1 tidak ada remedial atau pengulangan, hanya diperuntukkan untuk mereka yang belum mengerjakan. Jadi silakan kalau masih memerlukan nilai tersebut, ya ada etikat baik lah. Oke, itu aja untuk hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Sekarang kita lanjut ke materi lanjutan di bab 1. Yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama ada sistem nilai dalam Pancasila. Bisa kalian baca secara sederhana, sistem dapat diartikan suatu rangkaian saling berkaitan antara nilai di satu sama lain. Nah, jadi sistem nilai itu sebagai sebuah rangkaian atau sebuah kesatuan yang di dalamnya antar nilai-nilai itu saling berkaitan dan memiliki fungsi dan tujuan tertentu gitu. Nah, jika tadi sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai suatu yang hidup dalam pikiran seorang atau sebagian anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik.
Jadi jika sistem adalah suatu rangkaian yang di dalamnya tersusun atas beberapa unsur fungsional yang memiliki tujuan tertentu, dan sistem nilai ialah konsep atau gagasan yang menyeluruh, yang komprehensif, mengenai suatu yang hidup dalam pikiran seorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Nah, jadi di dalam sistem nilai terdapat nilai-nilai yang saling berkaitan satu sama lain, dan nilai-nilai tersebut memiliki kebaikan. Apa saja dalam sistem nilai Pancasila yang menjadi dasar implementasi penyelenggaraan pemerintahan? Yang pertama ialah nilai ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Nilai-nilai tersebut atau kelima nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan, mengacu pada satu tujuan. Negara kita termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu salah satu tujuan mengapa Indonesia itu berdiri dengan yang dihasilkan dari rumusan para pendiri bangsa kita. Nah, pada intinya sistem nilai Pancasila yang berupa lima nilai tersebut, baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, itu semuanya saling berkaitan satu sama lain dan mengarah pada tujuan yang sama. Lalu bagaimana implementasinya? Pancasila yang secara eksplisit termaktub atau tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat secara umum mengandung 3 tata nilai utama. Yang pertama, nilai yang berdimensikan spiritual, yang kedua dimensinya ialah dimensi kultural, yang ketiga ialah dimensi institusional. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi spiritual tersebut? Ialah dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Jadi dalam 5 nilai Pancasila tadi dan ditata menjadi 3 nilai. Yang pertama, nilai yang berdimensikan ketuhanan, bahwasanya Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Buktinya ketuhanan Yang Maha Esa. Negara kita ialah negara yang beragama, bukan negara yang, mohon maaf, ateis atau liberal dan lain sebagainya. Negara kita meyakini bahwasanya kuasa Tuhan menjadi dasar dari penyelenggaraan di negara kita. Bahkan dalam alinea kedua, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kita meyakini bahwasanya campur tangan Tuhan, campur tangan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita bisa merdeka. Bukan hanya kekuasaan kita atau perjuangan kita sebagai rakyat Indonesia, tapi ada juga campur tangan Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan Yang Maha Esa. Itu dimensi spiritual. Oleh karenanya dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 juga, negara kita adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua ialah dimensi kultural atau dimensi budaya yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Jadi selain Pancasila tadi sebagai dimensi spiritual, yakni kita adalah negara yang berketuhanan, kita juga memaknai Pancasila sebagai dimensi kultural, sebagai falsafah negara, pandangan hidup bernegara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia terdiri dari beberapa keragaman baik suku, budaya, agama maupun ras. Nah, semua hal itu disatukan oleh satu pandangan, satu falsafah yang dinamakan Pancasila. Yang ketiga ialah dimensi institusional atau dimensi kelembagaan yang mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi segala apapun yang kita cita-citakan dan kita tujukan, juga kita arahkan dalam pembangunan penyelenggaraan negara ini, itu harus didasarkan pada dimensi institusional, yaitu nilai-nilai Pancasila.
Nah, lalu apa aktualisasinya atau penerapannya? Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa tadi, bahwa praktik penyelenggaraan negara tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Presiden yang menjabat atau yang dilantik sebagai pemimpin negara ini disumpah menggunakan kitab sucinya, kitab suci kepercayaan agama yang dianutnya. Ya, karena penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara di Indonesia tidak menafikan atau tidak menghilangkan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar dari penyelenggaraan kita sebagai bernegara. Implementasinya atau penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang pertama nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin penduduk atau warga negara untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Maksudnya ialah tidak memaksakan seseorang harus beragama A, B, C, atau D. Itu terserah ya. Tapi yang penting dia beragama gitu. Tidak ada warga negara di Indonesia yang tidak beragama, karena kita adalah negara yang berketuhanan. Ateisme atau mereka yang tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dilarang hidup dan berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan nilai Pancasila tadi. Lalu sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Jadi pada intinya, nilai kemanusiaan adil dan beradab menempatkan seseorang sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, tidak adanya diskriminasi atau tidak adanya pembedaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia, yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, dan menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Nilai sila persatuan Indonesia, yaitu kita tidak membeda-bedakan asal dari mana kita, bahasa apa kita, warna kulit kita, ras kita, dan lain sebagainya, tapi kita mengedepankan nilai semangat persatuan dan kesatuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya, mengapa kita disebut sebagai satu bangsa, padahal kita itu berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, bahkan berbeda bahasa, dan pulau letak geografisnya pun jauh, yaitu kita didasarkan oleh satu rasa yang sama, yaitu sebagai bangsa yang terjajah. Jadi dulu ketika kita masih belum bernama Indonesia, kita adalah gugusan Kepulauan Nusantara yang di dalamnya memiliki penderitaan yang sama, yaitu sebagai bangsa yang terjajah oleh bangsa asing. Ya, bangsa barat, mulai dari Portugis, Belanda mulai dari VOC, Republik Batav atau Republik Belandanya, dan juga ke pemerintahan kolonial Inggris, kemudian balik lagi ke Belanda, kemudian ke Jepang, dan kita baru merdeka. Oleh karenanya banyak yang mengatakan kita kurang lebih 350 tahun dijajah oleh bangsa asing. Yang keempat, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan kewakilan. Hakikat nilai ini ialah demokrasi. Demokrasi secara umum ialah pemerintahan yang diselenggarakan atas rakyat, oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan secara bersama untuk mencapai suatu mufakat atau kesepakatan bersama. Yang kelima, yang terakhir, ialah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengedepankan bahwasanya kemakmuran yang merata, dalam arti tidak ada orang yang kaya sendirian atau tidak ada orang yang melarat sendirian. Jadi kemakmuran merata bukan dalam konsep seperti komunisme, tidak, tapi dia harus hidup layak sesuai dengan kesanggupan hidupnya gitu. Tidak ada orang yang sangat melarat ataupun orang yang kaya sendirian. Nah, dan juga seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia itu harus digali, dimaksimalkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mulai dari potensi gas, minyak, bumi, alam, biota laut, dan sebagainya, itu semua harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya. Ya baik, jadi seperti itu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Jadi pada kuncinya, praktik penyelenggaraan pemerintahan, praktik kehidupan bernegara harus dilandasi oleh semangat Pancasila, oleh falsafah kita, oleh pedoman hidup kita,
pedoman hidup bernegara berbangsa kita, yaitu Pancasila. Mulai dari nilai ketuhanan, sila ketuhanan, yang kedua sila kemanusiaan, yang ketiga sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Semua penyelenggaraan negara, penyelenggara pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat harus dilandasi oleh semangat 5 nilai tersebut. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai bab 2, dan semoga di bab 1 ini kalian dapat mengerti, tetap semangat. Dan yang belum mengerjakan soal evaluasi tersebut, Bapak tunggu itikat baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.